Konon, sebelum dilaknat oleh Allah, iblis adalah makhluk yang memiliki derajat tinggi, bahkan dianggap sebagai malaikat yang terkemuka. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Akibat pembangkangannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula permusuhan abadi antara iblis dan umat manusia. Tiada permusuhan yang abadi di dunia ini kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya dengan manusia. Permusuhan ini berawal di masa yang sangat silam, masa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam lalu Dia menempatkannya di surga yang penuh kenikmatan. Penciptaan manusia ini mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang kemudian hari akan berbuat kerusakan di dunia serta saling menumpahkan darah? Namun dengan ilmunya yang maha luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan para malaikat tersebut bahwa Dia maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikannya seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Dan Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Akhirnya dengan segala ketundukan para malaikat bisa memahami serta mengakui benarnya keputusan Allah tersebut. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Untuk menunjukkan tepatnya keputusan yang dibuatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda serta rahasia alam semesta yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu, ternyata para malaikat tidak mampu menyebutkannya, sedangkan Adam mampu menyebutkannya dengan sangat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Karena kelebihannya ini, Adam menjadi sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena ketaatannya mereka bersujud kecuali iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Mereka menolak karena menganggap kedudukan Adam lebih rendah dari dirinya. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Dan iblis pun menjawabnya, "Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surat Al-Hijr ayat 32-33. Konon, sebelum dilaknat oleh Allah, iblis adalah makhluk yang memiliki derajat tinggi, bahkan dianggap sebagai malaikat yang terkemuka. Boleh jadi kehadiran Adam dengan segala keutamaannya dianggap iblis sebagai ancaman yang bisa mengganggu eksistensi dirinya. Akibat pembangkangannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Disinilah permusuhan iblis kepada Adam mencapai puncaknya.
ia berjanji untuk menuntut balas kepada Adam yang dianggapnya sebagai penyebab jatuhnya kedudukan dia di hadapan Allah. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Akhirnya dengan aneka cara iblis pun sukses menggelincirkan Adam dan Hawa, sehingga mereka terusir dari surga. Lalu keduanya digelincirkan oleh Syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Walau demikian, permusuhan mereka tidak berhenti selama keturunan Adam masih ada hingga datangnya hari kiamat. Berkatalah iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surat Al-Hijr ayat 36. Seperti itulah hingga detik ini iblis beserta anak cucunya terus berupaya menggelincirkan manusia melalui aneka reka dayanya.